prosesnya terus datang ke KLA 1, KLA 2, Tulang Laut, ataupun Pasir Gudang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mukidi Channel. Oke, selamat sore, selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat Mukidi Channel. Oke, di sore ini kita akan membahas secara khusus berkaitan program rekalibrasi pulang. Dan pastinya di konten satu ini saya akan menjelaskan dari A sampai Z bagaimana sih tahapan untuk mengikuti program rekalibrasi pulang. Kalau dari perhatian kami, masih banyak sekali sahabat-sahabat kita yang di luar sana belum paham proses tahapan langkah pertama apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Bahkan untuk program rekalibrasi pulang tinggal beberapa bulan lagi, yang pastinya tinggal 2,5 bulan seperti itu, karena untuk program rekalibrasi pulang akan berakhir di tahun 2021. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali menjumpai Mukidi Channel ataupun baru pertama kali menemui channel ini, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk saja ke pembahasannya. Dan untuk program rekalibrasi pulang ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Jadi sahabat yang sampai saat ini masih bingung bagaimana sih mengikuti program rekalibrasi pulang, apakah harus mengikuti orang ataupun bisa proses secara mandiri. Sebetulnya untuk program rekalibrasi pulang ini sudah sangatlah dipermudah oleh Kerajaan Malaysia. Untuk sahabat yang sebelum adanya program rekalibrasi pulang, pastinya kadar komponnya sangatlah tinggi. Sebelum ini untuk sahabat-sahabat yang sudah balik, di situ untuk kompon saja yaitu sebesar 3.100. Tapi di saat ini untuk sahabat yang mau balik secara sukarela mengikuti program rekalibrasi pulang hanya membayar sebesar Rp500. Coba bayangkan berapa murahnya. Jadi sahabat jangan dilewatkan peluang yang telah diberikan oleh Kerajaan Malaysia. Sahabat bisa balik ke negara asal dengan aman dan nyaman. Pastinya selamat karena ya pasti mengikuti cara-cara yang betul seperti itu. Oke, kita masuk saja ke tahapan yang pertama. Di saat ini sahabat yang harus persediakan di awal, yang pertama satu adalah sahabat di saat ini kalau sudah mempunyai paspor yang masih hidup, masih berlaku, ataupun sebelum ini sudah pernah membuat SPLP dan SPLP itu masih berlaku, sahabat bisa gunakan. Kalau sahabat tidak ada SPLP ataupun tidak ada paspor yang masih berlaku, pastinya sahabat harus membuat SPLP terlebih dahulu. Tapi sampai saat ini untuk SPLP sistem antriannya sudah penuh. Dan itu pun dari awal saya sudah selalu berpesan untuk sahabat-sahabat silahkan ambil slot STO SPLP terlebih dahulu, karena saat ini untuk semua antrian urusan baik ke KBRI ataupun ke KJRI di situ harus melalui antrian online. Oke, kita masuk ke tahapan yang kedua. Yang pertama tadi yang harus disiapkan adalah ada paspor ataupun SPLP, dan tahapan yang kedua sahabat silahkan tentukan sahabat mau balik kemana, naik apa. Kalau sahabat saat ini mau balik ke Indonesia, mau melalui Pasir Gudang ataupun Setulang nanti yang akan turun di Batam, beli tiket ferry. Kalau sahabat yang di saat ini mau balik ke Pulau Jawa, Medan, dan sebagainya, karena di saat ini untuk penerbangan belum normal, sahabat bisa membeli tiket pesawat ke Jakarta. Sudah sangatlah jelas bahwasanya untuk tahapan yang pertama tadi yaitu harus ada paspor ataupun SPLP. Kalau tidak ada paspor, kalau tidak ada SPLP, membuat SPLP terlebih dahulu. Di mana membuatnya yaitu di KBRI atau KJRI. Sebelum datang diharuskan mendaftar antrian online terlebih dahulu. Sudah sangatlah jelas. Dan yang kedua, sahabat kemana mau balik? Mau balik melalui Johor Batam ataupun sahabat mau balik melalui KLA 1, KLA 2 ke Jakarta. Itu untuk sahabat yang akan naik pesawat terbang. Kemudian yang ketiga, untuk pembayarannya nanti di situ harus menggunakan e-wallet. Oke, silakan dipahami. E-wallet Touch and Go, bukan kartu fisik Touch and Go yang digunakan untuk membayar tol. Karena banyak sekali sahabat-sahabat yang mungkin sebelum ini melihat hanya video secuil, jadi yang diingat hanyalah Touch and Go-nya, jadi tidak paham. Setelah itu ya rugi sendiri pastinya, seperti itu. Jadi saya ingatkan untuk sahabat yang melihat video, silahkan. Kalau sahabat memang belum paham, ada video ditonton dari awal hingga akhir. Tidak lama, video saya kurang lebih dari 10 menit. Tidak begitu lama. Sebetulnya saya coba untuk membuat video seringkas mungkin agar sahabat tidak membuang waktu yang lebih lama. Seperti itu. Oke, kita masuk ke tahapan yang nomor 4. Yaitu sahabat ketika sudah melengkapkan 3 persyaratan semua, paspor sudah ada,
ada, SPLP sudah ada, 2 tiket sudah ada, tiket pesawat ataupun ferry pastinya di situ sudah ada tanggal kapan sahabat mau balik. Dan yang ketiga, sahabat sudah menyediakan e-wallet untuk sahabat yang tidak ada ATM Bank Malaysia. Silakan dipahami, untuk semua Bank Malaysia bisa digunakan. Dan sebelum ini juga saya sudah memberikan opsi untuk sahabat yang tidak bisa mendaftar e-wallet, yaitu bisa membuat card Merchant Trade Money. Nah, itu sama halnya dengan ATM Bank Malaysia. Dan untuk yang keempat yaitu PCR, swab PCR yang nantinya akan diambil sampel di rongga hidung dan di rongga mulut. Dan yang selalu saya rekomendasikan yaitu kurang 3 hari sebelum terbang ataupun kurang 3 hari sebelum sahabat melakukan penyeberangan ketika sahabat yang akan menggunakan jasa tiket ferry seperti itu. Dan untuk kadar ataupun harga kisaran membuat swab PCR ini mulai dari 170 sampai dengan 300 itu untuk membuat PCR. Di saat ini kerajaan Malaysia sudah mempermudah. Kalau sebelum ini sahabat harus mendaftar antrian STO yang sebelum ini di pejabat-pejabat negeri, sahabat yang misal di Malaka bisa proses di Malaka, atau sahabat yang tinggal di Johor bisa proses di Ibu Pejabat SIM Johor. Tapi di saat ini sahabat sudah tidak perlu datang ke pejabat imigrasi lagi. Sahabat terus siapkan semua persyaratan tadi di awal, yaitu paspor, SPLP, tiket, e-wallet, PCR, prosesnya terus datang ke KLIA 1, KLIA 2, Tulang Laut, ataupun Pasir Gudang. Untuk persyaratan, untuk cara semua sama, tinggal sahabat menyesuaikan dengan tiket masing-masing. Kalau untuk tiket pesawat terbang, sahabat di saat ini hasil dari pemantauan kami memang untuk program rekalibrasi pulang di KLIA 1 ataupun KLIA 2 aman, lancar, terkendali. Sahabat yang mau balik dan melalui di bandara itu bisa datang kurang-kurang 10 jam sebelum penerbangan. Di saat ini kerajaan Malaysia sudah menyediakan 4 pintu keluar untuk sahabat yang mengikuti program rekalibrasi pulang. Yang pertama, KLIA 1, yang kedua, KLIA 2. Untuk sahabat yang naik pesawat silahkan disesuaikan dengan tiketnya masing-masing. Untuk jalur udara 2 pintu untuk keluar, dan untuk yang jalur laut di situ ada 2 juga, yaitu Pasir Gudang dan Setulang. Dan untuk yang di Pasir Gudang ini di tanggal ganjil, dan untuk yang di Setulang Laut itu di tanggal genap. Sebetulnya ya tinggal menyesuaikan saja. Untuk di Pasir Gudang itu tiketnya di tanggal 9, 11, 13 dan seterusnya. Kalau untuk yang di Setulang Laut di situ 10, 12, 14, 16. Seperti itu saja. Jadi sebetulnya untuk program rekalibrasi pulang ini kerajaan Malaysia sudah sangat mempermudah. Yang sebelumnya harga komponnya 3.100, di saat ini tinggal 500 ringgit saja. Jadi silahkan dipikirkan. Dan begitu juga untuk program rekalibrasi pulang ini sahabat bisa proses secara mandiri. Pastinya kalau sahabat pengikut sejati ataupun pengikut Tegar Mukidi Channel, bahkan hingga ribuan yang sudah balik kampung dengan proses mandiri, dan pastinya bisa sangat meminimalisir biaya. Dan hasil dari testimoni sahabat-sahabat kita yang sudah berhasil balik, untuk sahabat yang mau jalur laut pastinya bisa menekan biaya seminimal mungkin 1.000 lah sudah sampai Batam, seperti itu. Itu pun masih lebih duit lagi. Dan untuk sahabat yang balik ke Jakarta di saat ini tinggal menyesuaikan tiketnya masing-masing. Kalau tiketnya booking mendadak ya pastinya harganya memang sangatlah tinggi. Kalau memang perencanaannya di awal sudah matang, bisa menentukan kapan tiket yang paling murah, pastinya bisa lebih murah, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya share sore ini. Semoga bermanfaat. Untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menjumpai channel ini, kalau sahabat hanya melihat satu video, pastinya tidak akan paham karena di dalam setiap konten itu ada kesinambungan, seperti itu. Ketika ada waktu luang, silahkan diluangkan waktunya, dilihat-lihat video yang sebelumnya, agar sahabat mempunyai pandangan dan mempunyai wawasan, seperti itu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat, salam TKS sukses. Bye-bye. Hear the sound of my heart break.